Shalom, damai di hati, puji syukur pada Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini Minggu tanggal 3 Mei 2020, kita Jemaat Gemim Baitul Kolongan kembali lagi beribadah di rumah masing-masing di tengah pandemi COVID-19. Tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan ada di pihak kita. Mari kita bersama-sama beribadah, dan ibadah ini akan dipimpin oleh Ketua Badan Pekerja Jemaat Gemim Baitul Kolongan, Bapak Simon Yahya Surentu STH. Kita percaya Tuhanlah yang menolong dan menguatkan kita semua sehingga boleh ada di dalam persekutuan sukacita saat ini. Marilah bersama kita menyanyikan NNBT nomor 4 ayat 1, naikkan doa pada Allah. Naikkan doa pada Allah di tempatnya yang semedia di surga, Allah yang Maha Puji Dia, Juru Selamat dunia. Agungkanlah yang mulia, Juru Selamat dunia. Saudara-saudara jemaat sekalian, sambil berdiri kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Nats pembimbing dalam ibadah ini, Daniel pasal 9 ayat yang ketiga. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Nyanyian 2 Sobat Lama nomor 47, doa dan keluh. Doaku dan keluhku naik ke hadapan-Mu. Sahutilah yang berseru dan beri tolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, beri Roh-Mu bawakan. Jadikan yang lemah tegak dan yang kesal senang. Disilakan duduk kembali, saudara-saudara. Mari kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Ketika kita berbeban berat, ketika kita jatuh dalam dosa, hanya Allah yang benar-benar peduli dengan kehidupan kita. Mari saudara-saudara dengan jujur mengaku dosa kepada Tuhan. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah, Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di saat ini ya Tuhan, kami tunduk di hadapan-Mu karena sadar siapa kami sesungguhnya. Sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepadamu, tapi dengan jujur kami mengaku bahwa seringkali kami masih melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Seringkali kami masih hidup di dalam dosa karena perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang kami lakukan. Kami tunduk di hadapan-Mu Tuhan sambil memohon kiranya Engkau mengampuni dan membaharui kami. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, orang-orang yang berdosa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyi NNBT nomor 11, Ya Allahku kami mengaku dosa. Ya Allahku, kami mengaku dosa. Ampunilah kami. Kyrie eleison. Dengarkanlah berita anugerah Allah dalam Mazmur pasal 91 ayat yang ke-15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1, Ku diberi belas kasihan. Ku diberi belas kasihan, tadi Tuhan curi heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Saudara-saudara, dengarkanlah hukum Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai dengan ayat 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. NKB nomor 73 ayat 1, Kasih Tuhanku lembut. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku berteduh,
besar, tidak terhingga derajat benar, kasih besar. Saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, saat ini di tengah persekutuan ibadah kami akan membaca, mendengar, serta merenungkan sabda berita firman-Mu di dalam Alkitab. Kami memohon kepadamu Bapa, Engkaulah yang berfirman kepada kami. Terangi hati dan pikiran kami, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman yang kami dengar boleh kami pahami dan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah kami ya Tuhan, berfirmanlah kami mendengar. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca Alkitab dalam kitab kudus Perjanjian Lama, yaitu di dalam kitab Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 tentang doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kisleu tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan ke hadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hamba-Mu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa hamba-Mu itu. Ingatlah akan firman yang Kau pesankan kepada Musa hamba-Mu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buangan-Mu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hamba-Mu dan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan tangan-Mu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Saudara-saudara, demikian pembacaan Alkitab kita.
yang akan menjadi perenungan di hari ini, minggu pertama bulan Mei, tanggal 3 Mei tahun 2020. Shalom, damai di hati. Apa kabar saudara-saudara yang ada di rumah? Saya percaya bahwa saudara-saudara tetap baik-baik, tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia dalam damai sejahtera Tuhan Yesus. Saya yakin bahwa saudara-saudara dalam semangat dan dalam kegembiraan bersyukur hari ini dapat beribadah kepada Tuhan. Walaupun ibadah hari Minggu ini kita tidak seperti biasanya, yaitu di rumah gereja, tetapi kita melakukannya di rumah kita masing-masing. Kita bersyukur sebab walau saat ini kita terus dihimbau untuk tetap pakai masker, menutup mulut dan hidung supaya terhindar dari virus corona, tapi mulut kita tetap terbuka untuk memuji Tuhan. Tapi kiranya juga dengan pakai masker, orang bukan cuma terhindar dari virus corona, tapi juga dari virus Carlota. Kita juga bersyukur walau terus dihimbau agar tetap jaga jarak, tapi kita tetap dekat karena dipersatukan dalam persekutuan sebagai satu tubuh Kristus. Ada media handphone sehingga melalui Facebook dan WA kita boleh saling tahu keadaan kita. Kita boleh saling menguatkan dan saling mengingatkan. Banyak yang saya lihat menjadi pekabar Injil di media sosial karena setiap hari mengirimkan firman Tuhan atau mengirimkan ayat-ayat Alkitab yang kiranya ayat-ayat ini dapat memperkokoh dan memperkuat hidup beriman kita. Bahkan tidak hanya ayat-ayat Alkitab yang dikirim, tapi juga hal-hal yang lucu juga dikirim supaya orang bergembira. Sebab firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat. Puji Tuhan, oleh karena kita memakai media sosial ini untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, hal-hal yang memperkokoh kita, terutama dalam penantian kita akan pemulihan yang kita semua percaya akan dikerjakan oleh Tuhan. Walaupun memang masih ada segelintir orang yang salah dalam menggunakan media sosial, antara lain dengan memposting hal-hal yang tidak pantas, mempublikasikan masalah pribadi, keluarga, jamaat, dan masyarakat untuk menjadi konsumsi publik. Kita pun bersyukur karena kita selalu diingatkan untuk rajin cuci tangan, supaya bersih dari virus dan tidak mudah menyerang kita. Tapi juga jangan lupa untuk terus dan jangan berhenti-berhenti kunci tangan lalu berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara, sebagai warga negara dan sebagai warga gereja, kita bersyukur kita turut bersama-sama dengan pemerintah, bersama-sama dengan bangsa dan dunia ini menanggulangi virus corona ini. Tapi juga tentu bukan hanya virus corona, tapi juga penyakit-penyakit lain. Karena banyak juga orang yang sakit di rumah sakit, bukan karena virus corona, tapi juga ada penyakit-penyakit yang lain. Dan kiranya Tuhan juga akan memulihkan keadaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini di dalam kitab Nehemia pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Dalam ayat 1 dimulai dengan penanggalan yang menceritakan tentang riwayat Nehemia. Ini untuk menerangkan bahwa pada waktu itu, bahwa yang memimpin Persia adalah Raja Artasasta. Dan di waktu itu Nehemia dipercayakan oleh raja menjadi juru minum. Ini merupakan jabatan penting yang didasarkan atas kepercayaan. Dan tidak semua orang bisa mendapatkan jabatan ini.
Tetapi tentu jabatan ini didapat oleh Nehemia bukan tanpa alasan, dan juga pasti melalui seleksi. Alasan utama adalah Nehemia dipercaya karena kesetiaannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat Nehemia menjabat jabatan ini, artinya ia adalah orang penting di istana raja. Dan kemudian ia mendengar sebuah berita yang menyedihkan. Berita itu ialah tembok Yerusalem telah dirobohkan, pintu-pintu gerbang dibakar, dan tentu ini sangat menyedihkan hati dari seorang Nehemia. Ini sebuah masalah dan pergumulan bangsa yang besar. Mendengar berita yang menyedihkan ini, Nehemia tidak mencari siapa yang salah dan bertanggung jawab. Nehemia tidak menggunakan jabatannya sebagai sebuah kesempatan, tetapi Nehemia menggunakan imannya atau keyakinannya untuk datang kepada Tuhan dengan cara berpuasa dan berdoa. Nehemia berpuasa dan berdoa secara pribadi, menggumuli sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel. Hal ini dilakukannya karena Nehemia adalah seorang yang setia, seorang yang taat pada agama. Dan ia punya keyakinan bahwa doanya tentu tidak hanya akan didengar oleh Tuhan, tetapi ia percaya bahwa doanya akan dikabulkan oleh Tuhan. Dan memang jika kita membaca pasal 2 sampai dengan pasal 3 dalam kitab ini, kita akan mendapati bahwa dengan kemurahan Tuhan, permohonan dari Nehemia dikabulkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Nehemia berpuasa dan berdoa. Apa inti doanya? Apa yang sedang ia puasakan kepada Tuhan? Pertama ialah dia mengakui dosa bangsanya, yaitu dosa orang Israel. Yang kedua adalah pengakuan dosa keluarganya, bahkan dirinya. Ia mengakui semua kesalahan, semua dosa yang melanggar ketetapan dan perintah-perintah Tuhan. Yang ketiga ialah bahwa ia memohon Tuhan kiranya mengabulkan permohonannya. Sama seperti yang Tuhan katakan kepada Musa, dan ia percaya bahwa Tuhan akan menaruh belas kasihan kepadanya. Ia memohon Tuhan kiranya Engkau berbelas kasihan atas bangsa kami. Kiranya Engkau berbelas kasihan atas keluarga kami yang telah berdosa, yang telah berbuat salah kepadamu. Dan dengan demikian Tuhan kiranya mengampuni segala kesalahan dan dosa yang telah dilakukan. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Nehemia ini menunjukkan bahwa Nehemia, walaupun ia memiliki jabatan penting di istana raja, tapi dia tidak kehilangan identitas. Dia tidak kehilangan jati diri sebagai orang beriman. Ia tidak merasa bahwa jabatannya itu menghilangkan identitasnya, tetapi malah jabatannya itu semakin menunjukkan identitasnya sebagai orang beriman. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, berbicara soal doa puasa, ini bukan hal baru bagi gereja kita. Bahkan setiap bulan kita melakukannya, dan ini sudah dilakukan oleh gereja kita berpuluh tahun. Tapi rasanya masih banyak orang yang belum bisa berdoa dan berpuasa, mungkin karena belum terbiasa. Nehemia berpuasa secara pribadi, seorang diri. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa, karena berpuasa dan berdoa itu adalah simbol kerendahan hati dari orang-orang percaya di hadapan Tuhan.
Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dari firman ini. Mari kita belajar dari Nehemia dalam menghadapi situasi serta persoalan yang besar. Sebab terkadang yang terjadi dalam kondisi kehidupan kita, ketika ada masalah, ketika ada pergumulan dan sebagainya, yang terjadi ialah kita mencari siapa yang salah. Kita menuduh seseorang, menjatuhkan orang lain, menjadikan suatu persoalan dan pergumulan sebagai berita yang menarik untuk dipublikasikan. Dan lebih parah lagi, kalau pada akhirnya tidak tahu duduk persoalannya yang sebenarnya, sehingga sesuatu itu terjadi, kemudian mengekspos ke media sosial. Nehemia adalah contoh nyata pada kita, yaitu sebagai seorang beriman yang bijaksana, yang terus berjalan pada Allah, sehingga ia mampu menyikapi setiap persoalan, termasuk persoalan bangsa yang terjadi pada saat itu. Dan dengan demikian, Nehemia melalui firman ini mengingatkan kita, pertama, manusia tidak pernah bebas dari masalah. Siapapun kita, masalah itu pasti selalu ada. Sama seperti masalah yang sedang kita hadapi sekarang ini. Ini bukan cuma masalah 1-2 orang, bukan cuma masalah bangsa, tapi ini adalah masalah dunia. Apa yang kita lakukan? Kita harus seperti apa? Ada cara dan petunjuk yang diberikan oleh Tuhan melalui firman, yaitu berpuasa dan berdoa. Cara ini diambil oleh Nehemia karena ia percaya dan mengandalkan Tuhan. Ini cara yang selama ini telah dilakukan oleh orang Israel. Esther juga kita tahu bahwa ia mengajak umat untuk berdoa dan berpuasa untuk menyelamatkan orang Ibrani, dan ia berhasil. Esther berhasil, Nehemia berhasil. Mereka punya Tuhan yang sama dengan kita. Kalau mereka berhasil, kita juga pasti yakin kalau kita akan terus berpuasa dan berdoa, Tuhan akan meluputkan kita dari segala beban, dari segala persoalan, dan dari segala kesulitan yang seperti kita hadapi sekarang ini. Dengan demikian, bila Tuhan membebaskan kita dan bila Tuhan meluputkan kita, maka kita diberi kesempatan lagi oleh Tuhan melihat anak-anak kita bersekolah lagi, melihat anak-anak kita berkuliah lagi, melihat orang-orang boleh bekerja dan berusaha kembali, ekonomi bangkit kembali, dan tentu kita butuh semua ini. Mari belajar seperti Nehemia, yaitu datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, yang kedua ialah Nehemia berdoa mengakui kesalahan. Ada 2 hal yang ia akui, yaitu kesalahan bangsa dan kesalahan keluarganya. Dosa bangsa dan dosa keluarga. Tentu kalau bicara keluarga berarti juga termasuk di dalamnya pribadi-pribadi yang ada. Kepala keluarga, suami, ibu rumah tangga, istri, anak-anak. Nehemia membawa pengakuannya kepada Tuhan. Kita belajar pada Nehemia untuk membawa dosa bangsa, membawa dosa dunia ini, bahkan membawa dosa kita sebagai keluarga dan sebagai pribadi kepada Tuhan. Apa yang kita minta? Seperti Nehemia, yaitu meminta belas kasihan Tuhan, dan Nehemia pun mendapatkan bahwa sungguh-sungguh Tuhan mengabulkan permohonannya. Dengan demikian kita percaya
bahwa jika kita akan terus berpuasa dan berdoa, maka kita akan melihat Tuhan akan memulihkan dunia ini. Tuhan akan memulihkan bangsa kita ini. Selanjutnya Nehemia mengingatkan kita bahwa jabatan boleh ada pada kita, kedudukan boleh ada pada kita, kekuasaan boleh ada pada kita. Tapi itu bukan alasan untuk tidak mengandalkan Tuhan. Tapi biarlah kiranya jabatan, kedudukan, kekuasaan, dan strata ekonomi yang ada pada kita, kita gunakan itu sebagai kesempatan untuk menolong orang lain atau membantu orang lain. Dalam keadaan seperti ini di mana kesulitan itu ada di mana-mana, janganlah kiranya kita menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan popularitas diri, supaya orang memuji kita dan orang lain disalahkan. Karena kalau kita melakukan ini, maka kita tidak mendapatkan pengampunan dari Tuhan, tetapi malah dosa akan tetap ada dan akan mendatangkan murka Allah pada kita. Saudara-saudara, perenungan kita saat ini sangat relevan dengan situasi kehidupan kita sekarang. Sebab masalah corona ini telah mengakibatkan segala macam persoalan dalam berbagai aspek kehidupan umat manusia. Berpuasa dan berdoa supaya dengan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, dengan meninggalkan iri hati, meninggalkan kesombongan, meninggalkan kecongkakan, meninggalkan keras kepala, meninggalkan makan puji, meninggalkan tinggi hati, meninggalkan menganggap diri paling benar, paling tahu, paling hebat, paling jago. Sampai ada orang bilang, stel tahu padahal nintau stel. Kadang-kadang ada orang seperti itu. Apa yang sedang kita alami sekarang ini sesungguhnya adalah cara Tuhan yang diperkenankan oleh Tuhan supaya kita mau mengubah hidup kita, merubah sikap kita, merubah cara berpikir kita, dan merubah cara melihat kita pada orang lain. Amin. Saudara-saudara, saat ini mari kita memberi persembahan dengan hati yang tulus. Dengarlah nats persembahan dalam Roma pasal 12 ayat 1. Saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 367, Padamu Tuhan dan Allahku. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, dengan penuh ucapan syukur, kembali kami menghadap kekudusan hadirat-Mu. Sebab sukacita yang kami alami di hari Minggu ini, kami boleh beribadah lagi kepadamu. Sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing. Tapi sungguh kami percaya kasih setia Tuhan tetap menyertai, memelihara,
dan memberkati kami, tetap mempersatukan kami sebagai umat milik kepunyaan-Mu. Terima kasih Tuhan, ada pujian, penyembahan, ada doa dan firman yang kami dengar di tengah persekutuan beribadah hari Minggu ini. Terberkati semua itu dalam kehidupan kami masing-masing, dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan jamaat-Mu, dalam kehidupan di tengah masyarakat, di tengah bangsa di mana kami berada. Bapa di sorga, kami berdoa biar kiranya dalam kami akan menjalani kehidupan kami selanjutnya, kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan akan terus kami alami. Seperti yang telah kami alami di waktu-waktu yang lalu. Sampai saat ini, ketika kami boleh ada di bulan yang kelima tahun 2020 ini. Kami sungguh percaya bahwa karena anugerah-Mu, karena kasih karunia-Mu yang besar, kami ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami selalu berharap bahwa Engkaulah jua yang akan menuntun membimbing kami. Apalagi ketika kami ada di tengah pergumulan bangsa, di tengah pergumulan dunia, bahkan juga menjadi pergumulan kami di sini di mana kami berada, termasuk dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Berbagai persoalan kehidupan yang selalu kami alami, kami rasakan. Mulai dari pekerjaan, pendidikan, usaha, bahkan hal-hal lain. Dalam kami berupaya, berjuang membangun masa depan hidup kami. Dan secara khusus di tengah dunia yang saat ini dilanda dengan pandemi COVID-19, virus corona, yang terus teralami, sehingga memberi perhatian penuh dalam rangka penanganan, pencegahan, memutus mata rantai penyebaran virus ini. Sebab dari hari ke hari terus bertambah orang-orang yang tertular dengan virus ini. Bapa di sorga, kami selalu bermohon kepadamu setiap saat dalam doa pribadi, doa keluarga, doa jamaat, doa bangsa, agar supaya semua ini boleh berakhir. Belajar dari Nehemia dalam firman yang kami renungkan tadi. Ia sendiri memohon kepadamu, mendoakan bangsanya atas apa yang terjadi, atas apa yang mereka alami bersama. Karena percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa, adalah Allah yang Maha Kasih, yang telah menuntun Musa dari perbudakan di tanah Mesir memasuki tanah perjanjian. Itu semua karena kasih-Mu Bapa. Karena itu juga di tengah pergumulan besar saat ini, kepadamu Tuhan kami datang. Kami memohon, bebaskanlah kiranya kami dari segala pergumulan yang ada, yang diakibatkan oleh virus corona ini. Luputkanlah kiranya kami Tuhan, selamatkanlah kiranya kami. Biarlah boleh berakhir semua ini dalam campur tangan-Mu sendiri ya Tuhan. Sebab kehadiran virus ini telah mengganggu, telah merongrong, telah merusak, bahkan mengakibatkan berbagai hal terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Sakit, penyakit, penderitaan, kemiskinan, kesusahan, kehilangan pekerjaan, kehilangan orang-orang yang kami kasihi, dan sebagainya. Maka saat ini ya Tuhan, kembali kami bersama-sama umat milik kepunyaan-Mu memohon belas kasihan-Mu. Kiranya Engkau berkenan atas kami ya Tuhan. Kami pun berdoa untuk segala upaya yang kami lakukan, gereja-Mu, pemerintah bangsa dan negara kami. Kiranya itu juga ada dalam campur tangan Tuhan. Engkau berkati semua itu Bapa, supaya boleh mendatangkan sukacita bagi mereka yang melakukannya, tetapi juga bagi segenap masyarakat yang ada. Karuniakanlah selalu hikmat sorgawi bagi pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu, baik yang ada di jamaat, di wilayah, di arah sinode, semua yang memberi diri dalam kerja pelayanan,
di tengah pergumulan, di tengah persoalan kehidupan yang ada saat ini. Ketaatan, kesetiaan melakukan panggilan hidup kiranya akan terus terwujud. Begitu pula Engkau beri hikmat bagi para pemimpin bangsa kami, pemerintah, baik yang ada di desa, di kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, bahkan di tengah bangsa kami. Engkau berkati mereka semua untuk apa yang dikerjakan, untuk apa yang diperjuangkan, demi masa depan hidup bangsa kami, demi keselamatan masyarakat yang ada, yang terdampak dengan virus corona ini. Tuhan berkati kami semua. Kami berdoa bagi yang bersukacita karena hari ulang tahun, khususnya yang ada di jemaat kami Gemim Baitul Kolongan. Tuhan kuduskan sukacita mereka, Tuhan berkati perjalanan hidup selanjutnya. Selamat sejahtera daripadamu akan menyertai dalam menjalani hari-hari hidup pemberian. Kami pun doakan bagi saudara-saudara jemaat kami yang dalam kelemahan karena sakit, karena lanjut usia. Mereka semua yang sedang dalam perawatan, dalam pemulihan, Tuhan berkati pula mereka. Kiranya ada sukacita hidup yang mereka alami di tengah kelemahan, pergumulan, bahkan penderitaan yang mereka rasakan pada saat ini. Begitupun bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam perawatan karena telah dinyatakan secara positif mengalami virus corona ini. Tuhan, kiranya Engkau karuniakan mereka hikmat sehingga memiliki keyakinan iman yang kokoh, yang kuat, terus bersandar kepadamu Tuhan sebagai Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Sang Penyelamat hidup ini. Para dokter, para medis, semua yang bekerja di bidang kesehatan dan di bidang lainnya, para relawan yang memberi diri untuk penanganan virus ini, Tuhan berkati mereka, pribadi dan keluarga mereka. Bapa di sorga, kami telah memberi persembahan, kuduskanlah pemberian kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bukakanlah tingkat-tingkat langit-Mu dalam hidup dan kerja kami setiap hari. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami persembahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita, dan sebagai nyanyian penutup kita menyanyi bersama Dia Hanya Sejauh Doa. Gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Berseru berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Demikian ibadah kita, disilakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Selamat hari Minggu dan shalom. Damai di hati. Demikian ibadah jemaat di rumah masing-masing pada hari ini Minggu 3 Mei 2020 sudah kita ikuti bersama. Tuhan Yesus sumber berkat akan terus memberkati dan menyertai kehidupan kita masing-masing. Untuk itu atas nama Badan Pekerja, seluruh pelayan khusus dan Jemaat Gemim Baitul Kolongan menyampaikan terima kasih kepada hamba Tuhan, Pendeta Bapak Simon Yahya Surento STH sebagai Ketua Badan Pekerja Jemaat Gemim Baitul Kolongan yang sudah menjadi sumber berkat dalam persekutuan ibadah kita di hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan keluarga, Tuhan memberkati Jemaat Gemim Baitul Kolongan, Tuhan memberkati masyarakat desa Kolongan. Sekali lagi, terima kasih dan selamat hari Minggu.